Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pembahasan yang menarik seputar bulan Ramadan ini adalah adanya salah satu malam yang lebih baik dan lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya, kita sudah kenal semua, yaitu Lailatul Qadar. Ya, merupakan malam yang ada di antara malam-malam selama bulan Ramadan, dan juga dikenal dengan malam kemuliaan, ya, dan malam keutamaan, Lailatul Syaraf wal Fadl. Pada malam yang satu ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk turun ke langit dunia dengan membawa tugas masing-masing. Di antara mereka ada yang bertugas mencatat rizki, ada yang bertugas mencatat ajal, ada yang bertugas mencatat jodoh, ada yang bertugas mencatat kebaikan dan keburukan manusia selama 1 tahun, terhitung sejak malam Lailatul Qadar hingga datangnya Lailatul Qadar selanjutnya. Ya, jadi ini urusan-urusan penting dalam kehidupan manusia, ya kan. Ajal, rezeki, dan jodoh itu urusan-urusan yang dalam kehidupan manusia itu sesuatu yang penting seperti itu. Nah, itu dicatat di situ. Selain itu, kemuliaan dan keagungan malam yang satu ini tidak lepas dari diturunkannya Al-Quran yang sangat mulia dan agung sebagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung, dan juga merupakan sumber hidayah bagi umat Rasulullah. Di malam Lailatul Qadar yang bertepatan dengan malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz oleh Allah Azza wa Jalla secara menyeluruh ke langit di dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, yang secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Islam saat itu. Jadi ada yang Al-Quran diturunkan secara langsung, yaitu di Lauhil Mahfuz, kemudian ada yang diturunkan secara berangsur-angsur, jadi semacam, atau di Baitul Izzah itu ya, semacam tempat untuk transit gitu ya, diturunkannya secara berangsur-angsur, jadi secara kontekstual. Kadang ada orang yang bertanya tentang ruh, maka diturunkan ayat tentang ruh. Ada yang orang bertanya tentang bulan, bintang misalnya, diturunkan ayat tentang itu. Biasanya didahului dengan yas'alunaka, ya, mereka bertanya. Dengan demikian, malam yang satu ini tentu sangat mulia, dan tidak heran jika kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Oleh karenanya, orang-orang yang bisa menjumpai malam yang satu ini tentu sangat beruntung, sebab saat itu semua pahala amal kebaikan nilainya berlipat-lipat dan tidak bisa ditemukan pada malam-malam lainnya. Ini mutlak dengan keimanan, ya. Kita nggak bisa mendeteksinya atau memverifikasinya dengan ilmu, tetapi dengan iman. Ini kita percaya saja, karena untuk menyaksikan ini harus dengan mukasyafah, harus dengan kasyaf, ya, terbukanya mata kita untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Nah, ini Lailatul Qadar ini termasuk sesuatu yang gaib. Modalnya adalah kita percaya atau tidak gitu. Kalau percaya, dia akan jalan, dia akan, ya, servernya itu akan bisa sampai kita bisa kita tangkap dengan kita mempercayainya terlebih dahulu, mengimaninya. Kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Quran secara khusus tanpa bercampur dengan ayat-ayat lainnya. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, ya, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah sampai terbit fajar. Selain dalam Al-Quran, Rasulullah juga menguak dan menjelaskan keutamaan kemuliaan malam yang satu ini dalam sebuah hadis yang disebutkan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan dua dalil di atas, setidaknya sudah bisa disimpulkan perihal keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Ia merupakan satu-satunya malam dalam satu tahun yang benar-benar harus dijaga oleh umat Islam. Pada malam yang satu ini kita harus berusaha untuk meraih dan mengambil keuntungan, pemberian dan anugerah yang dilipat gandakan oleh Allah. Kendati demikian, malam yang satu ini ternyata hanyalah malam spesial yang hanya dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat-umat para nabi sebelumnya tidak pernah merasakan kemuliaan Lailatul Qadar. Bagaimana penjelasannya? Ya, Imam Malik bin Anas ya, dalam salah satu kitabnya itu meriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah melihat umur umat-umat manusia terdahulu. Saat itu beliau melihat bahwa umur mereka jauh melebihi umatnya. Tentunya amal ibadah yang mereka lakukan juga lebih banyak dari umatnya Rasulullah. Hanya saja pada saat yang bersamaan Allah memberikan keistimewaan berupa Lailatul Qadar. Inna Rasulullahi uriya a'marun nasi qablahu aw ma sya'allahu min dzalika faka'annahu taqasara a'mara ummatihi an la yablughu minal amali mithla alladhi balagha ghairuhum fi tulil umri fa'atahu Allahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sungguh telah diperlihatkan kepada Rasulullah umur-umur umat pada nabi sebelumnya, dan diperlihatkan apa yang dikehendaki oleh Allah dari semua itu. Melihat itu seolah Rasulullah pesimis bahwa usia umat-umatnya tidak akan mampu untuk mencapai amal ibadah yang telah dilakukan umat-umat tersebut. Kemudian Allah memberi Nabi Muhammad dan umatnya malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Berdasarkan hadis di atas, Syekh Abu Muhammad Badruddin Al-Aini dalam satu kitab hadisnya mengutip salah satu pendapat bahwa Lailatul Qadar adalah pemberian dan anugerah khusus dari Allah yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitabnya disebutkan, Inna Lailatul Qadri khosatun bihadhil ummah walam takun fil umami qablahum. Sungguh malam Lailatul Qadar hanya khusus bagi umat ini, umatnya Nabi Muhammad, dan tidak ditemukan dalam umat sebelumnya. Dengan demikian sudah seharusnya pada malam yang satu ini benar-benar dijaga oleh semua umat Islam, setidaknya bisa lebih meningkatkan semangat dan antusias yang tinggi dalam beribadah. Sebab pada malam yang mulia ini nilai-nilai ibadah dilipat gandakan oleh Allah tanpa terkecuali. Tentunya semua itu tidak lain agar ibadah umat akhir zaman ini menandingi nilai ibadah umat-umat terdahulu yang hidup selama ratusan tahun. Ini ketika Rasulullah mengagumi ibadah umat yang terdahulu ini, Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zarqani dalam kitabnya bercerita, suatu saat Rasulullah menyampaikan sebuah hikayat kepada para sahabatnya bahwa di antara orang-orang Bani Israel terdapat 4 orang ahli ibadah pada Allah selama 8 tahun. Mereka beribadah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya sekalipun sebatas kedipan mata. Empat orang itu adalah Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha bin Nun. Mendengar cerita 4 Bani Israel tersebut, para sahabat lantas heran dan sungguh takjub dengan ibadah mereka yang sangat istiqomah. Bahkan dalam kurun waktu yang tidak sedikitnya, mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Hanya saja di saat yang bersamaan datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian berkata kepadanya, Ajabat ummatuka min ibadati arba'atin thamanina sanatan lam ya'suhu turfata ainin faqad anzalallahu alaika khairan min dalika Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin hadza afdalu mimma ajabat ummatuk. Telah heran umatmu akan ibadah 4 orang selama 8 tahun
dan mereka tidak pernah bermaksiat sekalipun sebatas kedipan mata. Sungguh Allah telah menurunkan bagimu dan umatmu yang lebih baik dari semua itu, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Lailatul Qadar ini lebih utama dari apa yang dikagumi oleh umatmu. Mendengar apa yang disampaikan malaikat Jibril tersebut, akhirnya Rasulullah dan para sahabat itu sangat bahagia serta tidak khawatir amal ibadah mereka telah kalah dengan ibadah umat sebelumnya. Alhasil Lailatul Qadar menjadi satu-satunya malam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semakin semangat dalam menambah ketaatan dan ibadah serta tidak menggunakan waktu yang di bulan Ramadan dengan hal-hal yang tidak memiliki manfaat dan faedah. Demikian penjelasan perihal Lailatul Qadar. Dengan demikian semoga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan, khususnya di hari-hari terakhir sebelum hari raya ini, dan juga bisa menjumpai malam yang agung yang lebih utama dari 1000 bulan itu. Amin ya rabbal alamin. Ini ya, saya ambil dari NU Online, ditulis oleh Ustadz Sunnatullah, seorang pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Durjon Kokop Bangkalan, Jawa Timur. Khairum min alfi syahrin. Ini adalah konsep unik ya, di mana satu malam bisa lebih baik daripada 1000 bulan ya, lantaran kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita bisa membayangkan betapa agungnya sosok Nabi Muhammad itu, di mana karena keberadaan beliau lah kemudian umatnya ini ikut terangkat derajatnya, dengan salah satunya diberikan keistimewaan di mana satu malam itu nilainya bisa lebih agung daripada 1000 bulan. Tentu dalam pandangannya Gusti Allah ya, gimana kita orang manusia bisa melihat itu ya, tentu tidak dengan mata telanjang, tentu dengan keimanan dan tentu dengan dimensi yang jauh lebih luas, yang jauh lebih mendalam ya. Karena dimensi kehidupan manusia tidak hanya apa yang sedang dialami oleh manusia saat ini, tetapi juga diukur dari asal-usul manusia dan juga diukur dari sejauh mana manusia itu akan melakukan suatu perjalanan. Maka disinilah urgensinya malam Lailatul Qadar ya, kita menjadi merasa mendapatkan kesempatan yang istimewa karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi wajar kalau Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya, penutup para nabi ya, sekaligus beliau juga adalah nabi yang termulia di antara nabi-nabi yang lain. Jadi ini alasan yang sangat kuat untuk mendukung pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anam ya, sayyidnya seluruh manusia, bahkan Zainal Anbiya ya, nabi yang terbaik. Karena ada juga orang yang membantah itu ya, setiap nabi itu ya terbaik bagi umatnya kan gitu ya. Ada juga yang membantah bahwa Nabi Muhammad itu dibilang nabi terbaik ya karena yang ngomong itu umatnya sendiri kan gitu. Artinya tidak perlu diperbandingkan, karena setiap nabi akan dianggap terbaik oleh umatnya ya. Tapi hal itu, pernyataan itu terbantah dengan sendirinya ketika kita mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi, di mana beliau diberikan Lailatul Qadar, diberikan mukjizat Al-Qur'an, diberikan gelar rahmatan lil alamin. Maka itu mencakup ya, artinya itu menjadi suatu bukti bahwa Allah menciptakan manusia khusus, dan manusia itu diangkat sebagai rasul dan diangkat juga sebagai kekasihnya dan menjadi pemimpin dari seluruh umat manusia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasanya setiap nabi itu diutus untuk golongan tertentu, untuk umat tertentu, untuk
untuk bangsa tertentu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini untuk seluruh alam semesta. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.